Pemirsa, aku juga mau ngasih tahu kalau kaki Kananda itu sedang sakit. Jadi emang ada susah. Kananda pelan-pelan aja. Ya. Dan Ananda mencoba mendekati sosok yang memang dirasa cukup kuat di area danau. Iya, sekarang sosoknya tuh ada di atas air, Fasya. Kayaknya dia emang mungkin tujuannya, maaf ya, tapi tujuan yang negatif untuk melukai. Dia tuh kayak ngajak kita yang untuk ke sana. Iya. Sosoknya ini di sebelah sini, Fasya. Sosoknya ini adalah wanita. Dengan dia mempunyai apa bahasanya ya, dia kayak mendayung, ada suatu kapal yang dia kayak kemana-mana itu dengan mendayung, Fasya. Dengan mendayung, dengan bangganya, hehe, saya yang menyebabkan pada saat kejadian itu. Sosok ini penyebabnya. Ya, sosok ini, Fasya. Apakah ada siluman di sini? Buaya? Aduh, Kananda. Jangan deket ke sana, Kananda. Ajak ke sini aja sosoknya untuk komunikasi. Dia bilang, kalau untuk buaya di danau ini tidak ada, Fasya. Saya sempat ngomong, kenapa manusia yang ada di sini, penduduk di sini melihat ada buaya di sini? Itu atas mindsetnya dia. Oh, kepercayaannya. Betul banget. Jadi sebetulnya dia seneng menghasut manusia dan untuk kesini, Fasya. Jadi seakan-akan danau ini adalah wingit banget. Karena banyak kejadian yang bisa kita bilang tenggelam, bahkan pemancing suka bahkan ditunjukin intensitas dia. Iya, ditampaki. Ya. Nah, dia senang sekali bahwa danau ini dianggap, wah, menakutkan. Memang benar adanya, di mana beberapa warga yang memang tinggal di area ini ketika mereka frustasi pasti mendapat bisikan dari suatu sosok untuk mendatangi tempat ini. Hampir sering kejadian seperti itu. Kadang-kadang orang sekampung sini kan kadang-kadang ada juga yang dia frustasi. Pasti larinya ke situ. Istilahnya yang ngomong ada bisikan seperti ini harus nyebur ke kali. Oke, Kananda, kalau memang soal tenggelamnya orang sudah terjawab, bagaimana soal banyaknya makhluk yang berasal dari sini dan akhirnya ke gedung yang tadi kita telusuri itu gimana ceritanya, Kananda? Yang tadi saya bilang, Pas ya, saya melihat suatu tempat tinggal, walaupun bukan bentuk istana, melainkan hanya gubuk aja, tapi situ banyak makhluk gaib yang berkumpul. Nah, kenapa dia ada di bangunan itu, Pas ya? Jadi tengah-tengah ini hanya satu bangunan yang masih utuh. Bahkan masih ada di tengah-tengah sawah, bahkan yang dekat danau di sini. Nah, makhluk gaib yang ada di sini suka ke sana, Pas ya. Kenapa suka ke sana? Supaya di sana itu dianggapnya, kembali lagi, dianggapnya itu menakutkan. Tapi ya itulah, gaib itu kan seneng. Ada yang ngedeket ke aku, ada yang ngedeket ke aku. Saya banyak banget. Jadi banyak banget yang sudah mulai banyak yang ingin. Awas, Berdatangan ya? awas. Tadi itu sempat dikasih clue bahwa kalian akan mati. Jika kalian kesini dengan Pikiran kosong, kalian akan bisa kebawa ke dalam situ, Pas ya. Makanya tadi dia mengajak saya untuk ke dalam sana. Saya bilang, oh saya nggak bisa, saya bilang. Oke, terus tadi kan sempat dibilang sama Kak Fresly kalau kecelakaan itu si kakek-kakek itu malah seperti menyerupai ya korban kecelakaan. Nah, kecelakaan itu sendiri nih, apakah ada hubungannya dengan sosok-sosok dari perairan ini? Oke, sedikit aku tambahin mungkin karena dari tadi juga udah adanya komunikasi secara langsung ya antara si makhluk dengan Kananda. Dan mungkin kita bisa dibilang dari tadi kita mendapatkan banyak fakta baru di mana sebenarnya salah paham antara masyarakat sekitar yang menganggap bahwa biasanya sosok yang mereka temui sosok laki-laki dengan pakaian pangsi atau jawara, sosok perempuan seperti memakai kemben sinden tersebut itu adalah mengganggu. Ternyata permintaannya hanya tolong didoakan dan tolong diluruskan bahwa mereka itu tidak sama sekali mengganggu, tidak ada niatan buruk. Tapi ternyata yang tidak mereka ketahui adalah dengan adanya kepercayaan yang beredar bahwa tempat ini terus-menerus memakan korban, itu yang menyebabkan para jin di sekitar sini mereka seolah-olah makin besar dan makin merasa hebat
makin merasa kuat gitu Fasya. Jadinya timbullah seperti eksistensi yang lumayan besar yang mengakibatkan mungkin kayak yang tadi ada orang lagi bengong atau lagi apa dibikin seolah-olah ini tuh nggak ada apa-apa, masih dataran ternyata masuk ke dalam. Karena memang untuk posisinya sendiri di tengah-tengah itu seperti palung jadinya. Jadi kayak sesuatu yang memasuk ke dalam. Gitu Betul ya? Fasya, jelas banget. Oke, mungkin kita agak di sini ya. Oke, berarti memang Kak Frisly, Kananda, Siap. aku pun sudah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran malam hari ini bahwasanya memang benar banyak sekali gangguan di tempat ini. Tapi mungkin bisa aku bilang itu pun dari kepercayaan manusia itu sendiri ya, Iya. yang menganggap tempat ini itu angker, banyak gangguan, banyak sosok yang mungkin kuat, dan itulah yang dimakan atau yang membuat sosok di sini pun menjadi kuat pada Betul. akhirnya. Ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita akan memilih lokasi uji berani. Mungkin dari Kananda atau Kak Frisly mempunyai tempat rekomendasi. Tadi mungkin di bangunan yang menemukan sosok wanita yang dengan bulu hitam Iya, itu. karena jarang juga ya. Betul Kak. banget, Dan betul juga banget. menurut aku itu kita lebih mampu ya untuk memantau, dan juga di Ya. sana juga banyak residu energi yang mungkin akan bercerita Ya. ke sahabat uji berani kita. Betul. Oke, kalau gitu sekarang kita jemput sahabat uji berani kita ya. Oke. Yuk. Lurus, nggak apa-apa ikutin. Ya, saya lurus. Depan. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Jelita untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Ya, Di tangan Kak Jelita sudah ada lonceng. Jika merasa tidak bisa melanjutkan uji berani lagi, Kak Jelita bisa bunyikan loncengnya ya. ya, Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Jelita, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? ya, siap. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Frisly, Kananda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Secara pribadi, sahabat uji berani kita kali ini mungkin ya setelah membuka mata kayaknya rasa takutnya tinggi, Fasya. Oh. Mungkin setelah ngelihat ruangannya ya karena Ya, betul banget. Dia sempat juga ngeliat lilin dia. ya, Kayak memantau mungkin ada sesuatu ya. Kalau untuk sosoknya sendiri, sudah ada sosok apa saja di ruangan uji berani pada malam hari ini? Jadi sosok yang sudah kelihatan itu sosok wanita, cuma dengan bulu lebat hitam, dan badan lumayan Besar. besar sekali. Maaf ya, aku nggak ganggu kok di sini. Minta maaf banget, aku nggak ganggu di sini ya. Tapi mas jauh ini sih intensitasnya belum aktif banget ya Fasya ya. Dan ya itu mungkin memang karena rasa takutnya yang besar dari sahabat uji berani kita tuh lebih sering dia menatap ke arah lilin dan hanya sesekali ya melihat ke ruangan, Yang lain. melihat ke sekitarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan barusan terdengar seperti ada suara Aku lemparan. mendengar ada yang lempar Itu gangguan dari ke sosok apa tuh? kaca. Sosok wanita yang dengan bulu yang hitam lebat itu Fasya. Oh, Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah. terdengar lagi pemirsa suara lemparan lagi. Maaf ya, aku di sini nggak ganggu kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, barusan terdengar lagi seperti ada suara benda jatuh pemirsa. Dia tingkat takutnya udah mulai tinggi nih. Astagfirullahaladzim. Udah mulai meningkat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau lihat ke depan, hanya sekilas doang, habis itu lihat fokus ke lilin. Keliling lagi. Allah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kenceng Iya, banget. iya, Bang. iya. Itu Udah nggak bisa, udah nggak bisa. lupa tuh. Kak. Kak, udah Kak. Iya, iya. Iya kak, iya kak. Kak Jelita. Sebelumnya Kak Jelita, saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Jelita karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Tapi ada gangguan apa aja yang Kak Jelita rasain tadi selama uji berani? Tadi ada yang lempar kaca dari atas juga bunyinya kenceng banget. Oh, berasal dari atas suara lemparannya. Sama aku tadi ngeliat ada putih-putih di sana. Oh, terus yang buat Kak Jelita akhirnya memutuskan untuk menyudahi uji berani itu apa? Karena melihat sosok. Dia sosoknya kayak ngedeket gitu atau gimana? Dia dari Tadi ruang. dari ruangan terus ngelongok gitu Kak. Oke. Oke Kak Jelita, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Jelita karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Cuma mungkin sebaiknya kita tenangin sambil jalan ya Kak Frisly kan Anda. Yuk Kak Jelita.